Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 228 Lakon Banowati Rabi. Prabu Jayalengkara telah masuk ke Taman Sari, namun ia masih bersembunyi di balik pepohonan perdu. Di Taman Sari itu masih banyak berseliweran orang yang belum tidur. Bahkan beberapa prajurit peronda lewat beberapa langkah dari tempat Prabu Jayalengkara bersembunyi. Sementara itu Raden Harjuna telah menyiapkan diri untuk merias Dewi Banowati dengan dalih ingin memberikan rangkaian kembang setaman dan bedak lulur yang diperlukan oleh seorang calon mempelai wanita. Raden Harjuna malam itu mendatangi kamar Dewi Banowati. Di depan pintu itu memang ditunggui oleh dua orang inang. Namun Raden Harjuna akhirnya diperkenankan masuk. Di kamar lain yang diperuntukkan untuk Mirah Dinebak, pintu kamarnya tertutup rapat namun tidak terkunci. Mirah Dinebak juga merasakan kegelisahan. Apakah malam ini Prabu Joko Pitono menuruti permintaannya atau tidak? Prabu Joko Pitono memenuhi permintaannya. Itulah yang ia impikan sebagai seorang gadis. Selama ini tidak ada seorang perjaka pun yang berani mendekati Mirah Dinebak, yang bertubuh tinggi, besar, dan terkesan sangar itu. Namun jika sampai menjelang pagi, Prabu Joko Pitono tidak datang, ia akan segera melarikan diri bersama Gajah Murdaningkung. Acara pernikahan dan kira pasti batal. Di tempat lain, Burisrawa sangat gembira setelah tahu bahwa Dewi Worosumbodro juga hadir di Mandoraka. Bahkan Dewi Worosumbodro juga menginap di salah satu bangsal di Kaputren itu. Ia kini sudah mempunyai rasa percaya diri untuk mendekati Dewi Worosumbodro. Ia merasa lebih gagah dibanding dengan Raden Harjuna. Menjelang malam, Prabu Joko Pitono semakin gelisah. Ia adalah calon mempelai pria. Bagaimana mungkin ia mesti memasuki kamar seorang gadis lain? Namun jika ia tidak menuruti permintaan Mirah Dinebak, seluruh acara pasti batal dan ia akan dipermalukan oleh seluruh muka bumi. Prabu Joko Pitono beberapa kali keluar masuk kamar. Kemudian ia mundar-mandir di sekitar taman. Hampir saja ia melewati tempat Prabu Jayalengkara bersembunyi. Tak ia sadari, kemudian ia lewat di depan kamar Dewi Banowati yang tampak terang dan di depannya ada dua orang inang yang berjaga. Mban, apakah gustimu putri sudah tidur? Sapa Prabu Joko Pitono. Belum sinuwun, beliau baru menerima Raden Harjuna yang mengantarkan bedak lulur dan rangkaian kembang setaman. Jawab Mbok Mban jujur. Prabu Joko Pitono hanya bisa menggeram. Sesungguhnya hatinya bergelora menahan cemburu dan amarah. Namun ia tahan karena Harjuna sedang melaksanakan tugas. Prabu Joko Pitono mencoba menghibur dirinya sendiri. Pasti tidak akan mungkin terjadi sesuatu terhadap Dewi Banowati. Di situ ada dua orang inang, dan kamar pun terang benderang, batinnya. Namun untuk melampiaskan kegelisahannya dan kekesalannya tanpa disadari sepenuhnya, Prabu Joko Pitono melangkah menuju kamar Mirah Dinebak. Ia tahu ancar-ancarnya yang telah diberikan oleh Mirah Dinebak. Kamar itu dengan lampu yang temaram cenderung gelap. Prabu Joko Pitono melangkah pelan. Di dalam kamar Mirah Dinebak tidur-tiduran terlentang. Ia mendengar langkah kaki mendekati pintu. Hatinya pun berdebar,
Nafasnya berdegup kencang. Ia yakin itu pasti langkah Prabu Joko Pitono. Namun langkah itu berhenti di depan pintu untuk beberapa saat. Di depan pintu Prabu Joko Pitono termangu-mangu, tanpa ragu-ragu, ketika kemudian terdengar sapaan dari dalam kamar. Sang Prabu Joko Pitono, masuklah, pintu tidak dikunci. Bersambung. Tidak mudah menolak godaan dari seorang wanita bagi seorang pria.